طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wala takrabah hadhihi sajarah. Hei Nabi Adam, kamu tinggal beserta bojomu di surga. Nikmati apa saja yang ada dalam surga. Makan semua yang ada dalam surga. Tetapi sabda, wala takrabah hadhihi sajarah. Jangan kau dekat-dekat sama satu pohon kayu. Namanya buah holdi. Ibu tahu nggak arti holdi? Holdi artinya kekal. Nah, ini senjata iblis buat Nabi Adam. Adam, kamu tahu nggak arti holdi Adam? Holdi artinya kekal. Allah tidak ingin kamu kekal di surga Adam. Makan aja. Akhirnya karena kesaktian setan iblis, Nabi Adam makan satu, Siti Hawa ngikut makan dua. Itulah dasarnya orang perempuan itu biasanya lebih rakus. Laki kalau ada sambal, ada gado-gado, perempuan paling berkaya. Itulah dasarnya. Karena melanggar perintah Allah, Nabi Adam tidak bisa sampai ke perutnya, keselak di lehernya. Nanti keselak saudara-saudara. Nah, ini bahasa Lombok keselak dulu. Jadi nyantol di lehernya ini. Makanya setiap orang laki-laki punya pentolan di lehernya. Ini dalilnya ini. Nanti ditanya sama anak-anak, Pak, Bu, kenapa bapak saya ada pentolan di lehernya? Jadi ceritakan bisa Nabi Adam. Terus Siti Hawa karena rakusnya, akhirnya begitu habis satu, langsung mengambil satu maning. Akhirnya dua-duanya orang masuk ke perut, misah di dada. Makanya orang perempuan itulah buah. Mohon maaf ini majelis yang mulia. Jadi kalau perempuan tak punya yang dua itu ya bukan perempuan. Memang itu sudah dari dulu sejak Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini sedikit kisah mengenai Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, terus kita yang banyak dosanya ingin masuk. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tetapi jangan setelah saya sampaikan tadi ini kemudian kita putus asa untuk berdoa. Jangan. Kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita supaya masuk ke dalam surga. Tapi setiap orang Islam yang pernah mengucapkan la ilaha illallah wajib masuk surga. Walaupun sejak balik proses tidak pernah melakukan pahala, masuk juga surga. Saya dari sejak mukallaf sampai meninggal proses minum terus, mabuk terus, wajib masuk surga. Cuman ada prosesnya, dibakar dulu di neraka. Sejak dari alam barzakh dikasih DP dulu di alam barzakh. Oleh sebab itu alhamdulillah kita masih bisa hidup, masih diberikan hidup dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Artinya apa saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, untuk berhijrah ke jalan yang lebih baik. Jadi mari kita
tambah terus pundi-pundi amal ibadah kita dari hari ke hari. Ingat Bu, setiap hari Bu, saudara-saudaraku, umur kita berkurang. Jadi besok sudah mulai berkurang umur kita, lusa berkurang lagi. Jadi kita ini sedang mengejar maut. Kita sedang mengejar yang namanya mati. Cepat atau lambat pasti akan ketemu. Mudah-mudahan kita semua, andai kata dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kembali Bu ke pokok permasalahan atau pokok acara kita, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi ada kalimat bi'abdihi di sana. Inilah penjelasan Allah bahwa Allah hanya mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Jadi bi'abdi, subhanallah itu artinya fi'il madhi secara nahwu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya, sekali lagi hambanya. Jadi satu-satunya makhluk Allah yang diakui sebagai hamba Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita cuma ngaku, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Allah. Yang namanya orang ngaku itu mudah dan murah. Aku hamba Allah, aku Abdullah, aku hamba Allah. Tetapi benarkah kita hamba Allah yang sebenar-benarnya? Dan sedikit saya sebelum panjang lebar Pak Satu, saya ingatkan kepada saudara-saudara saya yang ada di Cari. Biasanya kalau kita dengar mauidhah hasanah atau ceramah, kita kadang-kadang tersinggung. Jadi jangan ada yang tersinggung. Saya izinkan saya berbicara sebagai saudara di tengah-tengah saudara. Jadi kita hanya mengingatkan sesuai dengan syariah agama kita, ajaran agama kita. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Karena setiap kita dengar pengajian pasti kita kena sindiran. Tetapi tujuannya adalah untuk muhasabah sebenarnya, muhasabah diri kita. Apalagi ibu-ibu saya yang sudah ada uzur, yang sudah lansia, harusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bisa diterima dengan iman. Dengan akal buntu, tidak masuk akal. Contoh biar lebih jelas Bu, di depan ibu-ibu ada anak kecil. Ini anak kecil pasti ada bapak, ada maknya. Ada anak karena ada bapak dan maknya. Gara-gara bapak dan mak terjadilah anak. Ini secara akal, logika. Akan tetapi kalau iman beda. Contoh Siti Maryam, Nabi Isa, maknya ada, bapaknya kagak ada. Allah mau jadi. Si Nabi Isa, bapaknya kagak ada, maknya ada. Allah mau jadi. Siti Maryam perempuan suci, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang zaman sekarang banyak perempuan yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Tapi alhamdulillah di Charlie nggak enak, di Alfa nggak enak, di Lombok sana akeh. Apalagi sekarang Pak Satu, kami di Lombok, kebetulan saya Lombok Tengah. Jadi dari sirkuit itu ke rumah saya itu cuma 15 menit. Jadi sudah mulai kelihatan wong-wong kafir yang datang itu pakai sepak doang. Jadi undang-undangnya sudah diatur. Kalau tidak begitu ya tidaklah ada sirkuitnya. Alhamdulillah sekarang saya di Kalimantan. Di Kalimantan tuh kadang-kadang saya lihat perempuan. Astagfirullah.
mending agak manis, cantik, pakai celana pendek, pakai sekorok, tak lebih ya. Udah kisut, hitam, pakai segala, astagfirullah. Makanya kalau ibu-ibu, saudara-saudara lihat di YouTube, sekarang yang lagi diperdebatkan perempuan yang wajib menutup auratnya. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, orang Islam yang perempuan wajib memakai hijab. Uang-uang pintar pada berdebat. Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu adalah mengubah hukum yang sebenarnya. Padahal hukum yang sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dalam hadis bahwa perempuan wajib menutup aurat. Kebetulan Pak Ustadz Nanang sudah ke rumah. Sebenarnya Pak Ustadz, rumah saya itu di pojok sana depan genset. Jadi kemarin pas aku tinggal di sana agak aman mataku. Nah karena saran dari Pak Satu, Pak Yaya harus dekat masjid, aku pindah ke atas. Astagfirullahaladzim. Setiap aku lihat ke depan, kebetulan ada janda di depan. Uang Banyumas. Begitu aku pulang sholat zuhur, selalu lihat ke depan, siapa tahu ada sayur lewat. Yang aku lihat kalah. Maka alhamdulillah ada hikmah juga. Aku bertobat terus, tapi tetap lihat. Jadi tolong adik-adik saya yang perempuan di acara ini, ayo kita mulai berbusana yang muslimah. Ayo kita perbaiki akhlak kita dari segi berpakaian. Makanya kami yang laki-laki insya Allah bisa menjaga mata, tapi perempuan tolong dijaga. Enggak kita lihat sayang, kita lihat dosa. Nah, mari kita asyiratu ilallah. Mari kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah dulu pernah mengatakan begini, saudara-saudara. Suatu saat nanti akan terjadi manusia sudah kurang rasa malunya. Sudah kurang rasa malunya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ini adalah amul kiamat. Jadi tanda-tanda daripada hari kiamat. Sekarang kadang-kadang saya di Lombok Tengah, kalau tak lihat dari depan kurang jelas perempuan sama laki. Lagi salon sekarang sudah dikorban di Lombok Tengah itu. Jadi kalau lihat dari belakang kayak laki. Begitu aku salib dari depan, masalah cewek. Karena buah multinya kelihatan. Itu aja tandanya. Jadi saudara-saudaraku yang ada di Charlie, mari kita cari nafkah, mari kita cari rezeki, tetapi ingat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara mata kita, mari kita pelihara hidung kita, telinga kita, dan semua alat indera kita. Mari kita berusaha untuk mengurangi dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang begini di Alfa. Kebetulan di Alfa itu tidak ada satupun yang bisa giliran jadi habib. Jadi saya terus menanam. Tiap Jumat kadang saya pusing. Bahan saya apa dimati. Jadi saya bilang begini. Wahai saudara-saudaraku di Alfa, jangankan seabdeling Alfa tidak sholat. Orang Islam sepetenal tidak sholat, Allah tidak rugi. Allah tidak mohon. Karena apa? Sholat itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Nah, kalau kita rajin beramal ibadah ya untuk kita dewek, bukan untuk Allah. Pak Mandor satu yang saya hormati, saudara-saudaraku, ibu-ibu, hadirin jamaah Abdul Charlie yang saya muliakan. Penyakit bangsa kita sekarang ini ada 3. Yang pertama kudes, yang kedua urat, yang ketiga kutil. Penyebabnya kuman. Kudes, kurang disiplin.
kurang rapi, kutil, kurang teliti. Penyebabnya apa ibu-ibu? Kurang iman. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini iman kita dari hari ke hari semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kudus bangsa kita ini tradisinya, disiplinnya takut atasan, tidak takut Tuhan. Makanya susah korupsi diberantas. Dan biasanya yang korupsi itu orang-orang yang pintar, jarang orang-orang yang bodoh. Kalau kita kan ada kesempatan mungkin, jadi belum bisa korupsi. Nah, untuk lebih jelasnya ibu, ada anak muda naik sepeda motor, ngebut, lampu merah, jalan terus. Polisi lagi ngopi. Tiba-tiba polisi berhenti. Iya pak. SIM ada, STNK ada. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa lewat terus? Karena saya tidak tahu ada bapak. Jadi enteng benar jawabannya. Karena apa? Manusia Indonesia takut atasan, tidak takut Tuhan. Dan saya heran ya Pak Satu yang saya hormati, saya heran. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia ini ajaran apapun ada aja pengikutnya. Sudah berapa kali kita dibohongi, ditipu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, Ahmad Mossadegh. Ibu kenal Ahmad Mossadegh? Itu pelatih bulu tangkis. Ngaku jadi nabi. Ditangkap polisi, penjara 2 tahun. Dulu itu. Sudah lama, mungkin bapak-bapak udah lupa. Yang kedua, ada namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu, ngaku jadi nabi. Ditangkap polisi. Kemudian selanjutnya di Jakarta, Bandung Ranca Ekek, ada namanya Lia Edan, ngaku Jibril. Ditangkap polisi, 4 tahun penjara. Bukannya hebat polisi Indonesia itu, jangankan teroris, Jibril ditangkap, Jibril di penjara. Apalagi kita pemanen, pengangkut. Allah salah, gampang aja ditangkap sama security. Komandan 1 lapor, dia ada penjahat, langsung diperbolehkan. Jibril ditangkap. Itulah hebatnya polisi Indonesia. Lebih anehnya lagi, ibu mungkin masih ingat. Mungkin ada yang dari perbatasan Losari Cirebon, antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat, ada agama namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Pengikutnya akeh, nabinya jenenge Tugini. Nah, waktu itu saya lagi baca waktu itu saya semester 6. Jadi masih mahasiswa waktu itu saya. Jenenge aja wah, enggak enak. Al-Muhtaram Tugini. Kan enggak enak. Yang lebih ngeras lagi selawatnya. Kalau kita kan resah. Ada ya Habibi ya Muhammad ya Rasulullah ini. Coba ganti apa yang tadi bu. Ya Habibi ya Tugi. Enggak enak bu. Tapi herannya saya, ada aja pengikutnya kurang disiplin. Oleh sebab itu mari ibu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad.
Kalau ada yang ngaku jadi nabi, wajib tidak percaya. Banyak sekarang modus-modus orang. Ada di Kolaka, Sulawesi Selatan itu. Jual tiket ke surga. Itulah kepala sekolah pun ngajak. Ayo Pak Taufik kita ke Kolaka beli tiket ke surga. Harganya mulai dari 10.000. Kalau tingkat yang paling atas itu 100.000. Ada orang manusia. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu Ibu, hati-hati. Apalagi di Ibu, mohon maaf di Lombok Tengah, itu kami juluki masyarakat mall. Kenapa saya bilang masyarakat mall? Di sana dibangun mall baru, rame-rame ke sana. Nanti ada lagi mall baru, rame-rame ke sana. Agak belanja, cuma numpang wow, numpang orang. Numpang wow, numpang wow. Ini mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kemudian saya lanjut yang kedua, yaitu kurang rapi. Sekarang pemerintah kita kan sedikit-dikit birokrasi, reformasi birokrasi. Lalu bikin tim makin banyak, masalah kagak selesai. Apalagi sekarang yang lagi ribut, saudara-saudaraku, adik-adikku, loudspeaker diatur, pengeras suara diatur. Bahkan Menteri Agama kita mungkin membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Ingat ibu-ibu, saudara-saudaraku, ada seorang astronot dari India melakukan penelitian. Jadi hanya suara azan yang sampai ke rembulan. Hanya suara azan yang sampai suaranya tembus ke bulan. Yang lain tidak ada. Masya Allah subhanallah. Nah, lalu sekarang aturan Menteri Agama surat edarannya azan pakai loudspeaker diatur. Karena apa? Diiringi juga dengan datangnya mamaknya corona. Jadi sekarang mamaknya corona datang. Ini informasi dari pimpinan-pimpinan kita yang ada di kebun. Dan mamanya corona sudah masuk kebun. Jadi kita harus waspada. Siapa tahu mungkin Rajab tahun depan bapaknya corona datang lagi. Tapi ingat saudara-saudaraku, kita wajib takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti saran pemerintah, kita ikuti saran-saran pimpinan kita yang ada di perusahaan, termasuk pimpinan kita Pak Mandor 1. Mari kita ikuti. Waspada boleh, tetapi takut jangan. Karena apa? Omikron, Papakron, atau corona itu sendiri adalah salah satu penyebab atau sebab seseorang meninggal dunia. Padahal yang berhak mencabut nyawa seseorang, yang memvonis orang meninggal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita disuruh waspada, mari. Kenapa saya tekankan seperti ini? Pernah satu kali saya apelan, terus tidak bawa masker, disuruh balik sama saya. Kenapa? Melanggar protokol kesehatan. Itu makanya hati-hati saudara-saudaraku. Mari kita ikuti aturan, taati saran pimpinan-pimpinan kita yang ada di kebun demi keselamatan kita masing-masing. Tapi mohon maaf Pak Mandor 1, kebetulan ada yasinan kami kemarin. Ada ibu-ibu yang nyeleneh. Pak Ustaz, iya Bu, mana opo? Aku kok bingung Pak Ustaz piye? Kemarin pas tahun baru, Natalan, nggak ada apa-apa. Sekarang orang Islam mau fokus ibadah, datang mamanya corona. Nah, ini ujian bagi kita orang Islam. Tapi dengan adanya hal seperti ini, mari kita
semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wabah itu sebenarnya secara hakikat datang dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang akan mengirim obatnya. Jadi kita harus bersabar, jangan sampai ada suara-suara kita yang nanti tembus ke pemerintah, tembus ke pimpinan-pimpinan kita yang nantinya akan merugikan kita semua. Mari kita tetap waspada. Mudah-mudahan, mohon Pak Ustadz tiap hari berdoa, mohon supaya kita semua dilindungi dari segala wabah. Ya, Rasulullah berpesan kepada kita, kalau engkau menemukan wabah, larilah engkau seperti engkau dikejar singa. Itulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau beribadah, kita tetap beribadah. Karena apa? Hanya Allah yang bisa mengatasi semua ini. Kita sudah vaksin, sudah, masih ada juga. Jadi mudah-mudahan Allah dengan datangnya bulan Sa'ban, bulan Ramadan, semua ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bu, tidur. Masa tidur? Baru cebol. Saudara-saudaraku, adik-adikku, hadirin jamaah rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang terakhir di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Rajab 1 tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Besok malam insya Allah kita masuk Sa'ban. Kemudian pertengahan Sa'ban kita adakan nisfu Sa'ban. Nanti silahkan di sana dipimpin oleh Pak Mandur Satu dan Pak Ustadz menangis, ibu-ibu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Menangis pertama supaya wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon supaya buah sawit semakin cepat bertambah. Karena kalau buah sawit sudah banyak ya jelas premi makin banyak, kan begitu. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan setiap hari penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau sudah nisfu Sa'ban, tinggal tunggu waktunya masuk bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan saudara-saudaraku, tanggal 1 Ramadan, ayo kita berpuasa. Semua kita bekerja, semua kita mandi keringat. Tetapi paling tidak di tanggal 1 bulan Ramadan itu kita serempak berpuasa. Padahal kewajiban kita ya 1 bulan. Tetapi pengalaman saya di kebun cuma 1 bulan, buka pintu sama tutup pintu. Puasa bro, puasa. Besok lagi terakhir. Ini kan buka pintu, besok tutup pintu. Terus ribut mau THR, padahal udah pernah puasa. Tapi itu hak kita. Oleh sebab itu adik-adikku terutama sekali yang lajang-lajang, mari kita nanti bertemu dengan tanggal 1 Ramadan, kita sama-sama melaksanakan ibadah wajib puasa bulan Ramadan. Tanggal 1, usahakan sampai tanggal 10. Makanya saya kadang-kadang ketawanya sama teman-teman. Puasa Pak? Puasa. Begitu sampai lahan buka jok. Ini kok ada kebakaran di tengah kubur? Katanya orang lagi neraka. Astagfirullahaladzim. Tetapi walaupun kita selalu melakukan kemungkaran, Allah tetap mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat sehat. Banyak orang tidak pernah sholat, banyak orang tidak pernah bersedekah, banyak orang tidak pernah puasa, rezekinya lancar-lancar wae. Bahkan gajinya lebih gede dari yang rajin sholat. Jika ada orang Lombok bilang sama saya begini, sampean rajin sholat, 5-4 juz sembahyang, tak ada doang, malah luian aku gaji. Artinya begini, walaupun Pak Ustadz rajin sholat, tapi gaji saya lebih gede loh.
benar juga, tapi ingat saudara-saudaraku, orang Islam yang jarang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, rezekinya akan ditambah terus. Tetapi ingat, itu adalah rezeki istidrak. Istidrak artinya adalah didiamkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia silakan, tidak sholat juga silakan, saya akan kasih rezeki. Nah, mengenai istidrak ini saudara-saudaraku, terakhir ingin saya sampaikan ada sebuah cerita fakta. Ini fakta, kebetulan di kampung saya ada namanya Muhammad Thohir. Jadi namanya Muhammad Thohir, jenenge Muhammad Thohir, merantau ke Malaysia. Kebetulan sudah punya IC. Ini berkaitan dengan istidrak. Nah, kebetulan yang namanya Muhammad Thohir ini, Pak Ustaz, gajinya itu tidak kurang dari 5.000 ringgit satu bulan. Tiap bulan mengirimi istrinya itu 20 juta, 15 juta. Tapi Muhammad Thohir ini berangkat pagi, pulang petang. Berangkat pagi, pulang petang. Kebetulan dia punya ilmu, ya kalau istilah Jawa mungkin bulu sewu gitu. Bulu sewu. Kalau kami balung jarang. Jadi tenaganya itu 1 lawan 10. Pendek cerita, Muhammad Thohir ini mengenai istidrak ini, Bu. Mengenai istidrak, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki lancar dan banyak, sehat terus, tapi tidak pernah ibadah. Akhirnya apa? Allah menegur. Pertama, istrinya dilarikan. Istrinya cantik perempuan. Istrinya perempuan. Berita terakhir, dia dibawa lari ke Kalimantan Timur. Ini pertama. Akhirnya Muhammad Thohir, karena lagi nikmatnya cari uang, dia utus keluarganya untuk mencari informasi di Lombok. Tidak lama kemudian Allah menegur lagi, anaknya kelas 1 SMA. Tabrakan ketika bawa lari anak orang. Jadi baru pulang lihat-lihat situasi sirkuit. Begitu sampai Serewe, yang rumah adat Lombok itu, ditabrak sama truk dam. Sing cewek mati, sing anaknya sing lanang iki putus kakinya dan oleng kepalanya. Masuk rumah sakit, habis sekian puluh juta. Kakinya diamputasi, kepalanya tidak bisa sembuh. Sekarang ini fakta istidrak. Akhirnya Muhammad Thohir sudah resah dan gelisah, akhirnya dia pulang cuti. Begitu pulang cuti, Muhammad Thohir pendek cerita sewa motor. Sewa motor pergi ke mertuanya. Apa yang terjadi? Ada namanya dusun Bengkel. Dusun Bengkel ditabrak sama bus si Muhammad Thohir. 2 kakinya patah dan sekarang 4 kakinya. Harta bendanya habis dibawa lari sama istrinya, karung istrinya. Artinya apa ibu-ibu? Ini adalah istidrak. Ingat, ketika kita lalai tidak mendirikan perintah Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita bertambah terus. Kesehatan, ya. Selama 4 tahun di PT NAM tidak pernah ke Polibun. Demam pun orang pernah. Apalagi kejedot sawit orang, atau masuk duri sawit, nggak pernah. Sehat terus. Tapi ingat rahasia Allah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku, suatu saat Allah akan menegur kita. Dan setelah Allah menegur kita, semuanya entek, habis. Kalau kita sehat masih. Nah kalau kita sakit, harta wis entek, terus kaki udah dua-duanya habis. Nah terus barulah kita ya Allah, ampuni
kakinya wis patah, hartanya udah modal semua, istrinya dilarikan orang. Nah ini contoh bagi kita, saudara-saudaraku, terutama adik-adikku yang lajang-lajang ini. Ingat, secapek apapun kita bekerja cari nafkah, ingat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi setelah kita sholat baru kita kembali lagi ke kebun, lanjutkan pekerjaan kita. Karena rahasia Allah kita tidak tahu tempatnya, entah di Kalimantan, entah di kampung kita mungkin. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, saudara-saudaraku, mari kita semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tadi, penyakit bangsa Indonesia ini adalah kurang teliti. Kita ini kadang-kadang cepat ngakuin, belum terlalu kenal udah ngakuin. Lagi-lagi saya berikan contoh, pada suatu hari terjadi tabrakan yang berkaitan dengan kurang teliti. Ramai, darah berceceran di tepi jalan, dikerumuni banyak orang. Akhirnya datang wartawan, mau ngambil gambar, nggak bisa masuk, orang pada ramai. Akhirnya wartawan cari akal. Apa akalnya wartawan? Minggir, saya bapaknya korban. Jadi ngaku bapaknya korban. Ya orang pada minggir, minggir, ada bapaknya korban. Begitu sampai depan korban, wartawan menggigil. Kenapa? Karena yang ketabrak anak monyet. Bu, jadi sudah ngaku bapaknya korban, padahal belum terlalu kenal. Akhirnya begitu sampai depan korban, ciut wartawan. Lemas. Kenapa? Karena yang ketabrak anak monyet. Makanya jangan buru-buru ngakuin. Belum kenal udah ngaku, makan tuh jadi bapak monyet. Dia nggak tahu yang ketabrak anak monyet, udah buru-buru ngakuin bapaknya korban. Ya orang pada minggir, makan jadi bapak monyet. Jadi maksud saya ibu, kita jangan buru-buru ngakuin kalau belum kenal. Nanti diajak ke selatan, mau ikut ke selatan. Diajak ke timur, mau ikut ke timur. Padahal belum kenal betul, akhirnya masuk jurang. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku, ibu-ibuku, terakhir yang ingin saya sampaikan atas nama saudara, mari kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi hayat masih ada di kandung badan. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Pak Manggar 1 mohon maaf. Kemudian jamaah Apiling Cari, saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kami sekeluarga dan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak MC tadi, kita akan tahlilan sekaligus nanti kita tutup dengan doa. Mari Ibu, kita bertahlil sejenak dengan niat. Mudah-mudahan kita semua yang masih hidup ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus pimpinan-pimpinan kita, mudah-mudahan beliau-beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, membimbing kita semua ke jalan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Fatihah ini juga kita hadiahkan buat kedua orang tua kita. Bagi orang tuanya yang masih hidup, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, bertambah imannya, bertambah rezekinya, bertambah umurnya. Dan bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapat ampunan dan rahmat di alam barzah. Dan mudah-mudahan mereka semua dijadikan sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i muqim aqlin jarni insyaallah ala hazihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in bisanin ila yaumiddin wal ulama'il amilin was suhada'is salihin wa ila sahibin niyat wal hajat wa ila jami'i muqim maqrim karli al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua Ibu, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua masuk bulan Rajab, masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, afdalud dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha manfa'at insya'allah ta'ala minal aminin. Bimanni wa karamihi ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
salawat kepadanya sebanyak 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lagi sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini ya Allah kami berkumpul bersama ya Allah, bersilaturahmi ya Allah, berdoa dan memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ampunilah dosa-dosa semua keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa semua orang Islam ya Allah, dari masyrik sampai maghrib ya Allah. Allahumma ya Allah, kami kadang-kadang kufur terhadap nikmat-Mu ya Allah. Akan tetapi ya Allah, kami mohon ya Allah, limpahkanlah terus nikmat-Mu kepada kami semua ya Allah, terutama sekali nikmat sehat walafiat ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami kemudahan ya Allah. Lindungilah kami dari segala kesulitan ya Allah. Ya Allah, berkahilah semua rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami juga memohon berharap kepadamu ya Allah. Angkatlah wabah yang sedang melanda di muka bumi ini ya Allah, agar kami semakin taat kepadamu ya Allah, agar kami konsentrasi beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkat bulan Rajab, bulan yang mulia ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu ya Allah kepada kami semua ya Allah, rezeki yang halal dan barakah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al auladana ulama'an aliman salihah wa salihatan ya Allah, wa tanfa'u fid din wad dunya wal akhirah, wa tanfa'u bi jami'in nas. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami ya Allah yang soleh dan solehah ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, yang berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa ya Allah. Allahumma ya Allah, dengarkan dan kabulkanlah semua doa dan permohonan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dunya wal akhirah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabil qabri wa min adzabin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin bi barakati Rajabin wal Fatihah.
kurangnya saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.